bertemu kembali di channel saya Huda. Nah, di video kali ini kita akan menggabungkan sancang ya. Kita akan melakukan proses penggabungan batang sancang agar mendapatkan batang yang bagus ya untuk di bonsai. Nah, di sini kita mempunyai beberapa alat yang kita gunakan. Hanya 2 alat sih kawan ya. Yang pertama ada menggunakan gunting ya, gunting pangkas. Yang kedua adalah tang ya. Nah, selanjutnya untuk bahannya adalah kita gunakan adalah ini kawat untuk menggabungkan nantinya, memperkuat. Dan ini sebelum menggunakan kawat kita gunakan plastik grafting ya, atau kita bisa gunakan bahan lain yang serupa ya. Kalau misalnya kalian tidak mempunyai plastik grafting, bisa menggunakan plastik es dan polybag ya, untuk nantinya digabungkan dalam satu polybag tanaman tersebut. Nah, oke, selanjutnya ada bahan lain selain yang memang kita punya di sini, yaitu bahan yang utama adalah ini dia ya, bibit tanaman sancang ya. Nah, ini akan kita coba gabungkan ya dengan beberapa tanaman agar nanti tanamannya itu sendiri akan jadi lebih bagus ya, mempunyai karakter yang memang batang hasil gabungan itu akan lebih serem lah, seperti itu ya. Nah, oke, selanjutnya kita akan lakukan tahapan proses penggabungan. Nah, yang pertama kita pilih dulu beberapa batang yang memang akan kita buang ya. Jadi di sini batang dan ranting yang akan kita buang dan yang akan kita gabungkan kita pilih ya. Misalnya di sini kan ada 2 nih. Jadi kita pilih salah satu aja ya. Kalau yang ini karena dia masih kecil boleh, nggak apa-apa ya. Nah, jadi rencananya arahnya nanti ke arah sini dan ini mengikuti ke sini ya. Ini bahan yang pertama. Selanjutnya bahan yang kedua. Nah, ini karena banyak daunnya, kita buang daun-daunnya yang memang ada pada tanaman tersebut. Bahan yang kedua. Ini bahan yang ketiga. Prinsipnya adalah dalam proses penggabungan ini adalah dari satu batang ke batang lain itu usahakan agar memang nempel ya kawannya. Nah, jadi agar proses penggabungan itu berhasil, batangnya harus menempel. Nah, selanjutnya setelah batang yang kita akan gunakan itu sudah dikurangi rantingnya, sudah dikurangi batangnya ya, sesuai dengan keinginan. Selanjutnya kita lepas dari polybagnya ya, lepas dari polybagnya. Nah, ini ya. Untuk batang yang pertama kita simpan dulu aja. Jadi kita lepas dulu semuanya. Nah, pemilihan batang pun akan berpengaruh ya, karena karakter dari tanaman sancang ini kalau sudah agak besar itu agak susah untuk ditekuk. Jadi kita pilih batang-batang yang memang jangan terlalu besar ya. Nah, ini yang memang nanti sebagai rak dasarnya. Dan satu lagi. Lumayan buat yang mana? Ini batang yang keempat. Nah, selanjutnya
Setelah kita dapatkan batang-batang tersebut, kita lakukan proses penggampungan. Arahnya mau ke arah mana nih batang tersebutnya? Nah, di sini kita campur antara batang kecil dan batang besar ya, agar nanti hasilnya lebih bagus. Nah, kurang lebih seperti ini ya kawan ya. Nah, selanjutnya setelah seperti ini kita gunakan ini dia ya. Kalau misalnya di rumah nggak ada plastik grafting, kalian bisa gunakan plastik es, potong kecil-kecil juga nggak masalah ya kawan. Ini sebagai salah satu bahan saja yang memang kita bisa gunakan. Kita sambungkan dari beberapa batang tersebut. Nah, ini kalau misalnya batangnya ukuran segini masih lentur kawan ya, masih bisa ditekuk, masih bisa ditekuk, masih bisa kita arahkan mau ke arah mana ya. Jadi usahakan pemilihan batangnya yang terlalu besar juga kawan. Kalau terlalu besar susah nanti kita akan menekuknya sesuai dengan arah yang kita harapkan ya. Nah, di sini menurut saya nanti arah tanamannya akan ke bawah seperti ini ya. Nah, jadi akan menukik seperti itu. Jadi kita arahkan batangnya ke sini, disatukan dengan yang batang ini. Nah, kalau misalnya pakai plastik grafting, kalau patah kayak gini nggak masalah kan. Putus nih plastiknya, bisa kita lanjut lagi. Nah, usahakan jangan ada daun yang terlilit ya, makanya tadi kita ambil dulu beberapa daun dan ranting yang memang akan mengganggu. Nah, kurang lebih seperti ini kawan ya. Dan ini kalau misalnya seperti ini nanti kita lihat aja. Nah, kalau plastik grafting mudah saja, tinggal kita sisihkan seperti ini dalam proses penaliannya ya. Coba sebentar ya, ternyata putus lagi. Biar kuat kita lilit lagi ya. Nah, cukup kita dengan cara disisipkan atau ditali seperti ini, dia akan kuat ya. Set. Oke. Setelah ini kita siapkan dulu media tanam ya. Media tanam untuk nanti kita tanam. Sebelum kita tanam, ditanam dulu ya, berarti ditanam dulu. Setelah ditanam baru nanti kita gunakan kawat ya. Kita siapkan polybag ya.
nanti kita tanam seperti ini. Nah, kita siapkan dulu media tanamnya kawan ya. Nah, kita isi dulu dengan media tanam kawan ya, setengahnya dulu. Jangan lupa dipadatkan media tanamnya, dipadatkan agar nanti ketika akarnya tumbuh medianya tidak akan berubah ya. Nah, isi lagi. Lalu kita tanam seperti ini, seperti arah yang kita harapkan ya. Nah, ini media tanamnya kita pakai arang sekam, tanah sama kulit kandang ya. Tapi memang ini porsi arang sekamnya yang lumayan cukup banyak kawan. Ayo mandi yuk. Jangan lupa agak dipadatkan juga kawan ya, agar nanti tanamannya tidak roboh ya, karena kita kan memiringkan tanamannya seperti ini sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, kurang lebih seperti ini kawannya. Kita isi dengan menggunakan media tanam ya. Dan ini untuk tanamannya. Nah, setelah itu kita akan kawati dari tanaman tersebut ya, agar nanti lebih kuat. Oke, selanjutnya kita akan lakukan proses pengawatan ya kawan ya. Nah, di sini proses pengawatannya itu bertujuan agar batang ini menyatu ya. Nah, ini saya gunakan kawat ukuran 4 ya. Oke, kita lakukan proses pengawatan. Di sini kawatnya kita masukkan dulu ke dalam media tanam ya, seperti ini ya. Setelah kawatnya sudah dimasukkan, baru kita lilitkan ke dalam batang-batang yang tadi sudah digabungkan.
jadi agak ditekan ya kawan ya, agak ditekan agar tanamannya benar-benar nanti bergabung. Ini yang terakhir sampai sini. Oke. Setelah itu kita potong. Jadi fungsi pengawatan ini adalah agar tadi yang sudah dililit oleh plastik ya akan lebih kuat ya kawan ya. Nah, untuk selanjutnya kita diamkan dulu selama beberapa bulan ya agar tanaman ini bersatu. Nah, di sini kita ada satu contoh ya kawan ya. Satu contoh tanaman yang sudah digabungkan. Dan ini sudah selesai ya kawan ya. Terlalu besar ya rubriknya. Nah, di sini kita lihat satu contoh tanaman yang sudah digabungkan. Ya. Kita perdekat aja kan. Nah, di sini ada satu contoh tanaman yang sudah kita gabungkan. Ya. Ini memang sudah kurang lebih sudah 6 bulan ya. Ini sama tadinya kalau kita lihat di sini ya, ini kecil, kita gabungkan agar dia menjadi banyak dan karakternya menjadi bagus ya karena hasil penggabungan tersebut. Jangan lupa sambil ngopi kawannya. Nah, selanjutnya kita akan review hasil penggabungan yang sudah kita laksanakan. Sebelumnya kita potong dulu beberapa batang kas dulu ya, kita pruning dulu. Nah, kalau kita lihat di sini ya, di sini ini kalau kita lihat batang yang tumbuh baru ya, jadi tembus dari plastik yang tadi kita sudah gunakan ya. Nah, ini kalau menurut saya tidak masuk ya dari lekuk dasar, jadi kita potong aja. Nah, ini jadi ini banyak sekali batang yang keluar dari plastik tersebut ya. Kita lihat kalau sudah, kita pertama-tama buka dulu kawat. Nah, ini sama ya, kawatnya kita gunakan ukuran 4. Kawatnya dibuka dulu. Nah, setelah dibuka kawatnya, kita buka plastik graftingnya ya, plastik graftingnya. Agak sulit ya karena memang saya ngelilitnya beberapa kali ya. Mari kita review kawan batang hasil penggabungan dari tanaman sancang.
masih lilit ternyata kawan plastiknya. Nah, buka plastiknya seperti ini. Nah, ini dia hasil penggabungannya kawan. Kita gunakan plastik wrapping atau yang sejenisnya. Nah, ini dia hasil dari penggabungan batang sancang ya. Dan di sini kita lihat beberapa daun muncul lagi ya. Nah, beberapa daun muncul. Ini kawannya hasil penggabungan dari tanaman sancang. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan simak ya proses pembesaran dari batang tersebut. Nah, kalau kita lihat di sini, nah, ini batang hasil penggabungan dari tanaman sancang ya. Nanti rencananya setelah kita dapat likukan dasar, kita akan proses seperti gayanya rantau bonsai ya kawan ya. Nah, jadi ini arahnya sebenarnya ke rantau bonsai tetap. Rantau bonsai, likukan-likukan yang kejam ya.